Dari sejak awal saya melihat judulnya saja saya sudah tertarik, dan kemudian setelah saya baca ternyata wow, isinya sangat membangun pemikiran kita terkait bagaimana tingkat keimanannya kita kepada Allah. Karena buku ini kan merupakan mengajak kita untuk berpikir bagaimana seharusnya tugas kita itu sebagai seorang hamba di dunia itu bagaimana. Dan jadi isinya menurut saya sangat menarik, dan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran ketika kita merasa sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari ibadah spiritual kita. Maka ketika kita baca buku ini, kita bisa meningkatkan lagi keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini memberikan gambaran umum secara keseluruhan tentang aspek apa saja yang akan dibahas pada subbab yang ada dalam buku ini. Pada bagian utama isi buku, yang diawali dengan pertanyaan mendasar tentang kepercayaan kepada Tuhan yang bunyinya seperti ini. Apakah manusia menjadi bermoral karena percaya kepada Tuhan? Atau sebaliknya, manusia percaya kepada Tuhan karena mereka sudah bermoral? Pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan mendasar yang jarang sekali terpikirkan oleh kebanyakan orang. Seorang penulis Ahmad Rifai juga di sini mengutip penelitian Frans de Waal pada bagian utama isi buku, yang mana Frans de Waal ini adalah seorang ahli primata yang menunjukkan bahwa primata seperti simpanse dan bonobo juga menunjukkan perilaku moral seperti empati dan keadilan. De Waal berargumen bahwa moralitas mungkin telah ada sebelum manusia mengenal Tuhan, dan bahwa manusia tidak memerlukan Tuhan untuk menjelaskan moralitas. Namun, Ahmad Rifai di sini mengajak kita pembaca untuk mempertimbangkan kembali tentang pandangan ilmuwan tersebut, karena yang percaya bahwa alam semesta itu diatur oleh Tuhan, ketika misalkan kita sudah dipengaruhi oleh pandangan ilmuwan tersebut, bisa jadi akan menjadikan seseorang itu menjadi ateis ataupun religius, tapi tergantung dari bagaimana individu menginterpretasikannya. Dalam bagian utama isi buku ini membahas tentang bagaimana bertuhan sejak lahir, yang dibahas dalam Quran Surah Al-A'raf juga ayat 172, yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu telah mengakui Tuhan sebelum dilahirkan ke dunia. Nah, berarti keyakinan kepada Tuhan ini dianggap sebagai fitrah, sebagai hal yang sudah naluriah, sifat yang alami yang sudah ada dalam diri manusia sejak sebelum mereka lahir. Kemudian keyakinan seperti ini kan seharusnya mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari, ketika membuat keputusan, lebih berhati-hati dalam bertindak, karena kita seharusnya sudah tahu kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ibadah ritual dan juga sosial masyarakat. Di sini Ahmad Rifai mengutip pendapat Kiai Haji Mustafa Bisri yang menyatakan bahwa kesalehan dalam Islam mencakup kedua aspek tersebut, yaitu ibadah ritual dan juga kesalehan sosial tadi. Ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, atau yang kita sebut dengan ibadah mahdo, itu seharusnya tidak hanya sekadar menjadi ritual, tetapi juga membentuk akhlak ataupun kepribadian yang baik dan sensitivitas sosial. Contohnya, sholat seharusnya mencegah perbuatan keji. Zakat mengingatkan kita pada hak orang lain dalam harta kita. Dan puasa mengasah sensitivitas sosial kita. Kemudian untuk kecenderungan manusia yang bergantung pada hal-hal duniawi, itu dikritik oleh seorang penulis Ahmad Rifai, seperti obat, uang, atau bengkel. Ketika menghadapi masalah, justru alih-alih mengingat Allah sebagai sumber solusi. Kemudian Ahmad Rifai juga menggunakan analogi rumah bocor. Ketika atap bocor, solusinya bukan hanya mengepel lantai yang basah setiap kali hujan, tetapi mencari sumber kebocoran dan memperbaikinya. Demikian pula, ketika kita menghadapi masalah hidup, kita seharusnya mencari tahu dulu sumber masalahnya, dan kemudian kita meminta solusi. Kita jadikan Allah sebagai sumber solusi masalah kita. Bukan kita justru bergantung pada hal-hal duniawi semata. Ada sebab yang
membahas tentang renungan. Di sini sudah dibahas juga pada bagian utama isi buku yang berisi refleksi dan renungan, yang mana ajakan untuk kita merenungkan konsekuensi keimanan. Keimanan itu yang seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang berakhlak dan bermoral, serta keimanan juga yang menjadikan kehidupan ini lebih damai dengan selalu mengingat Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada bagian utama isi buku, bagian akhir, di sini Ahmad Rifai menegaskan bahwa keimanan itu bukan hanya tentang ritual saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita menghadapi masalah dengan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi bahwa Allah adalah tempat bergantung. Ketika kita punya masalah, kita serahkan semua kepada Allah, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tahu tentang kondisi kita, bagaimana kehidupannya kita. Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mengatur segala apa yang terjadi dalam dunia ini. Maka dari itu, tugas kita sebagai seorang hamba, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dengan pilihannya kita, apakah kita mau taat sama Allah atau tidak? Nah, itu juga akan ada konsekuensinya yang akan kita dapati setelah kehidupan dunia. Secara keseluruhan, buku ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya layak untuk dibaca. Salah satunya gaya bahasanya yang mudah dipahami. Kemudian kedalaman materinya juga cukup, relevansi dengan kehidupan sehari-hari, dan integrasi antara sains dan juga agama. Buku ini tidak juga hanya informatif, tetapi mengajak pembaca untuk merenungkan dan merefleksikan keyakinan dan perilaku mereka, agar membuatnya menjadi bacaan yang berharga bagi siapapun yang tertarik pada topik keimanan, moralitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kekurangan ataupun kelemahan buku ini ternyata bagi peminat yang bukan merupakan agama Islam itu sendiri, atau membaca yang dari latar belakang agama berbeda, itu bisa membatasi daya tarik dari pembaca, dari peminat, karena buku ini secara keseluruhan membahas tentang agama Islam begitu. Dan meskipun buku ini mengangkat tema-tema yang menarik, hampir semua subbabnya menarik sekali, tapi ada beberapa argumen dan penjelasan masih terasa dangkal atau kurang mendalam. Misalnya, diskusi tentang moralitas dan kepercayaan kepada Tuhan itu lebih bisa diperkaya dengan lebih banyak referensi atau analisis yang filosofis. Kemudian Ahmad Rifai banyak sekali menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Mungkin ini dapat membantu dalam memahami, tapi terkadang analogi tersebut mungkin terlalu disederhanakan dan tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas masalah yang dibahas dalam buku ini. Kemudian juga ada beberapa poin ataupun argumen yang masih diulang-ulang dalam buku ini. Ini kan mungkin membuat pembaca merasa bahwa kontennya kurang variatif atau terlalu bertele-tele begitu. Lalu bagaimana keterkaitan antara isi buku ini dengan kehidupan sehari-hari? Jika kita lihat dari psikologi dan juga sosiologinya seseorang, karena buku ini juga membahas bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan, yang mana seharusnya ini mempengaruhi perilaku dan juga interaksi sosial antar individu. Karena penelitian tentang moralitas dan perilaku sosial itu yang dikutip dalam buku ini, yang dikutip oleh seorang Ahmad Rifai dalam buku ini, itu sangat relevan dengan bidang-bidang tersebut, dengan bidang-bidang yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apakah buku ini relevan dengan kehidupan sehari-harinya kita? Tentu saja iya, apalagi bagi mereka yang mencari makna dan tujuan hidup. Apalagi bagi orang-orang yang merasa hidupnya sudah jauh dari Allah, yang merasa ibadahnya masih kurang. Ini
pasti dapat meningkatkan keimanannya seseorang, karena buku ini banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya tugas kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah itu, bagaimana tugas kita di dunia ini, apa hakikat kita sebagai seorang manusia, begitu. Apalagi bagi pendidikan. Nah, ini kan dapat membentuk karakter siswa mungkin dalam membentuk akhlak dan moralitasnya, bagaimana menekankan pentingnya keseimbangan antara kesalehan ritual dan juga sosial yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya buku ini juga dapat memanajemen kita ketika kita memiliki konflik ataupun masalah hidup. Buku ini mungkin bisa membantu, karena buku ini memberikan perspektif tentang bagaimana kita menghadapi masalah hidup dengan selalu mengingat Allah sebagai pencipta, sebagai sumber solusi. Dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa buku ini, seperti yang sudah saya bahas tadi, menggabungkan pemikiran filosofis, ada penelitian ilmiahnya, dan ajaran agama Islam untuk membahas hubungan manusia dengan Tuhan, moralitas, dan implikasi keimanan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad Rifai di sini mengajak kita untuk merenungi dua pertanyaan mendasar yang sudah dibahas pada bagian utama isi buku tentang moralitas dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian juga buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia kita dan juga di akhirat kelak bagaimana. Ahmad Rifai sudah menekankan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada dalam buku ini bahwa tugas kita sebagai seorang hamba itu ya menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Ketika kita melarang pasti ada konsekuensinya begitu. Di sini juga Ahmad Rifai mengkritik kecenderungan manusia yang bergantung pada hal-hal duniawi, apalagi pada pendapat seorang De Waal tadi yang dibahas itu dapat mempengaruhi seseorang bisa menjadi ateis. Maka di sini dikritik manusia itu jangan sampai terus bergantung pada hal-hal duniawi, alih-alih mengingat Allah sebagai sumber solusi dalam menghadapi masalah hidup begitu. Dan secara keseluruhan, buku ini menawarkan refleksi mendalam tentang bagaimana keimanan seharusnya membentuk akhlak, moralitas, dan cara menghadapi kehidupan, menghadapi masalah hidup begitu. Meskipun ada kelemahan yang sudah didapati tadi, seperti keterbatasan perspektif, kemudian kurangnya analisis mendalam, banyak menggunakan analogi dan argumen yang masih berulang-ulang, tapi menurut saya buku ini tetap memberikan wawasan yang sangat berharga, yang relevan dengan berbagai bidang ilmu dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, saya sangat merekomendasikan kepada kalian untuk membaca buku ini, apalagi bagi kita yang beragama Islam, karena buku ini sangat relevan, yang mana ini ketika kita ingin memperdalam pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri, coba baca buku ini. Ini menurut saya dapat meningkatkan keimanan kita, moralitas kita, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Buku ini juga ada menawarkan panduan praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini cocok sekali juga untuk mahasiswa dan juga akademisi, karena ini memberikan wawasan yang bisa memperkaya pemahaman seorang mahasiswa ataupun akademisi tentang topik-topik yang dibahas dalam buku ini. Juga bagi pengajar, bagi pendidik, karena seorang pendidik itu agar dia mampu contohnya menyatukan pendapat dari banyaknya isi kepala siswa, tetapi dengan cara yang benar, dengan cara yang sahih.